Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Poppy Melati Masuki. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Suito SE MSI karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Kalian pasti belum tahu kan apa itu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah? Maka dari itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang umum dipraktikkan di dunia saat ini. Sistem ini berfokus pada prinsip-prinsip pasar bebas dan di mana harga ditentukan oleh kekuatan pemerintah dan penawaran dan individu bebas untuk mengejar keuntungan pribadi. Sedangkan ekonomi syariah sendiri adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menekankan keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial dalam semua transaksi ekonomi. Keduanya memiliki peran yang berbeda meskipun berbeda. Keduanya sistem ekonomi memiliki peran penting dalam dunia saat ini. Ekonomi konvensional telah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi konvensional telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi, sementara ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan masuk pada materi utamanya, yaitu perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah memiliki beberapa contoh. 1. Bunga. Ekonomi konvensional menggunakan bunga sebagai cara menghasilkan pendapatan, sedangkan dalam ekonomi syariah, bunga atau ribah dilarang dan diganti dengan sistem bagi hasil atau profit sharing. Adapun ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, tujuan, dan praktik. Berikut penjelasan perbandingan antara keduanya. 1. Prinsip dasar. Ekonomi syariah berdasarkan ajaran Islam. Ekonomi syariah berlandaskan Al-Quran, hadis, dan imajah ulama. Prinsip utamanya adalah keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, serta larangan riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, dan masyir atau perjudian. Ekonomi konvensional berdasarkan pendekatan kapitalisme, sosialisme, atau campuran. Ekonomi konvensional bertujuan memaksimalkan keuntungan atau profit maximation dan efisiensi pasar. Tidak ada pembatasan moral atau agama yang spesifik. 2. Asuransi. Asuransi konvensional seringkali mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian. Asuransi syariah sendiri didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong dan berbagi risiko. 3. Investasi. Ekonomi konvensional memungkinkan investasi pada bisnis yang tidak halal seperti pencucian atau produksi minuman keras. Ekonomi syariah sendiri hanya memungkinkan investasi pada bisnis yang halal dan sesuai dengan prinsip Islam. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah memiliki fokus yang berbeda. Ekonomi konvensional menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan kebebasan individu, sementara ekonomi syariah menekankan pada keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial. Meskipun keduanya perbedaan. 2. Tujuan utama. Ekonomi syariah. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan bersama atau masalah dengan memperhatikan distribusi kekayaan yang adil dan keberlanjutan. Kekayaan dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi konvensional fokus pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan dengan cara meningkatkan efisiensi produksi dan komunikasi, tidak selalu memprioritaskan kesejahteraan
kesejahteraan kolektif. 3. Sistem keuangan. Ekonomi syariah tidak mengenal bunga atau riba. Transaksi berbasis kementerian seperti bagi hasil. Aset nyata, investasi harus terkait dengan aktivitas ekonomi real seperti perbandingan atau manufaktur. Seperti perdagangan atau manufaktur. Kontrak Islam menggunakan akad seperti murabah atau jual beli, mudarabah atau bagi hasil, dan ijarah atau sewa. Ekonomi konvensional, transaksi berbasis bunga, spekulasi diperolehkan bahkan sering menjadi bagian penting. Tidak ada kewajiban keterkaitan investasi dengan aset real. 4. Distribusi kekayaan. Ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Larangan monopoli dan eksploitasi juga menjadi prinsip utama. Ekonomi konvensional didistribusikan kekayaan sering ditentukan oleh mekanisme pasar yang kadang menciptakan kesenjangan sosial. Jadi intinya sih, ekonomi syariah itu lebih adil dan berkah. Fokus bukan cuma buat kaya, tapi juga buat kesejahteraan bersama. Semoga video ini bisa menginspirasi kamu untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melati Masuki. Telah mendorong pertumbuhan ekonomi konvensional, telah mendorong berdasarkan pendekatan moral atau agama yang spesifik. Seringkali mengandung unsur asuransi berbagi risiko. 3. Menekankan pada keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial. Meskipun keduanya perbedaan, meskipun ada 2 tujuan utama. Ekonomi syariah. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan bersama atau masalah dengan memperhatikan distribusi kekayaan yang adil dan yang ataskan kesejahteraan kolektif. 3. Transaksi berbasis kementerian seperti bagi hasil. Aset nyata, investasi seperti perbandingan atau manufaktur. Seperti perdagangan atau manufaktur. Akad seperti murabah atau jual beli, murabahah, mudarabah atau bagi hasil, transaksi berbasis bunga, spekulasi diperoleh kewajiban karakter. Larangan monopoli dan eksploitasi juga menjadi prinsip utama. Ekonomi konvensional didistribusikan kekayaan sering ditentukan oleh. Jadi intinya sih, ekonomi syariah itu lebih adil dan berkah.
Fokus bukan cuma buat kaya, tapi juga buat kesejahteraan bersama. Semoga video ini bisa menginspirasi kamu untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Itu saja